Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali bersama saya, Pendeta Fernando Sinaga, menjumpai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang ada di GPDI Samuel Rumbai, Jalan Makubumi nomor 2. Doa saya, setiap kita yang ada di sini, mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita meneduhkan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Hari ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menenangkan hati kami untuk duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah, bersabdalah. Kami mau dengar dengan Engkau. Bahkan kami rindu mengalami langsung kemurahan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Your favor come to our life. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Allah. Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit, kami berdoa, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan yang sedih. Jika di antara kami ada yang terluka, Tuhan Yesus, kami perlu pemulihan dari Engkau. Pulihkan jiwa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan bisnis kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan kota kami. Biarlah Indonesia sejahtera, biarlah Riau sejahtera, biarlah gerejamu sejahtera. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta R. Pengabdian, Mama kami. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan. Tuhan, beri penyertaan Tuhan kepada hamba-Mu, kemanapun Mama kami melangkah, kemanapun Ibu Pendeta melangkah, Tuhan sertai. Tuhan, kami juga percaya kekuatan yang ekstra dari surga turun kepada Mama, kepada Pendeta R. Pengabdian. Kami juga percaya setiap kami yang hadir di sini, Tuhan lawat dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini saya menantang Anda untuk membuka hati, membuka diri, membuka paradigma kepada Tuhan, bahwa kita juga orang-orang yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi saya merindukan semua kita mengalami. Ya. Saya dan keluarga baru sembuh dari COVID ya. Saya sudah ceritakan kepada mama saya, saya COVID nih, bantu doa. Puji Tuhan, saya didoakan oleh mama saya, didoakan oleh keluarga saya dan teman-teman saya. Dan dalam 14 hari, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan istri saya, anak-anak saya. Nah, hari ini saya sudah fit, puji Tuhan, dan semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga menghimbau Anda untuk tetap pakai masker, tidak mengurangi aktivitas, tapi boleh pakai masker dengan ketat dan jaga jarak. Baik, kita baru memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Jesus ya, Tuhan bangkit ya, amin. Dia bangkit mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, saya percaya Tuhan juga menyembuhkan kita. Tuhan punya karakter yang ingin membangkitkan kita. Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya sifat, Tuhan punya kemauan, kerinduan untuk memberikan peningkatan. Bahkan Dia mau membangkitkan yang jatuh, ya, baik dari kebangkrutan, baik dari penyakit, baik dari kegagalan. Yesus yang kita sembah mau juga menyembuhkan saudara dan saya. Nah, sifat Tuhan kita ini adalah suka memulihkan. Saya punya kerinduan, kita punya konsep Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang menakut-nakuti, Tuhan yang bukan yang Tuhan mengancam, yang Tuhan yang merendahkan, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempromosi kita, Tuhan yang mengangkat derajat kita, Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan kita bukan yang Tuhan yang menurunkan, Tuhan kita bukan Tuhan yang menjatuhkan, Tuhan kita bukan yang merendahkan. Nah, ini sifat-sifat Tuhan kita. Nah, sehingga saya rindu juga setiap kita punya kerinduan, punya sifat seperti Tuhan kita. Apa itu? Mengangkat derajat orang lain. Kalau lihat orang lain, kita lihat yang baik, ya.
Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita lihat yang indah saja. Kita naikkan hal-hal yang positif. Nah, doa saya semua yang hadir di sini mengikuti sifat-sifat Tuhan. Amin. Amin. Nah, topik hari ini adalah jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Topik hari ini adalah jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana agar saya dan saudara bisa mengalami kemuliaan Tuhan Yesus? Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya sehingga saya mengalami kesembuhan, mengalami kemuliaan, mengalami peningkatan, mengalami perkenanan Tuhan. Ya, saya mencatat di sini ada 5 proses untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar tentang Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ya, Yohanes 11 ayat 1 dan 3. Perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Amin. Ayat 1. Ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, doa saya semua kita yang hadir di sini mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami perkenan Tuhan, mengalami mukjizat, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, buka hati. What you think, what you get. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu terima. What you hope, what you get. Apa yang kamu harapkan, itu yang kamu dapatkan. Sehingga mari kita punya iman. Kita punya daya tarik. Kita punya kayak magnet, menarik kebaikan, menarik sukacita, menarik kedamaian. Yaitu kita punya sifat seperti busa spon atau ya pembersih di dapur, ada spon namanya, bisa menyerap air, menyerap sabun. Artinya saya rindu semua kita yang hadir sini dapat menyerap kebaikan Tuhan, menyerap sukacita, menyerap firman, menyerap suka damai, menyerap hal-hal yang positif, ya. Kita serap dengan iman kita. Take it, terima. Amin. Saya baru pakai ini lepas. Ini adalah tanda untuk orang pembicara. Oke, saya lepaskan saja ya. Baik, ada 5 proses untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama, hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa Maria, Marta, Lazarus, mereka sudah akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah punya hubungan, relation yang dekat dengan Yesus. Sebelum peristiwa ini, kita tahu bahwa mereka sudah pernah menjamu Tuhan Yesus di rumah mereka. Jadi, kalau seseorang sudah pernah ke rumah, itu sudah sangat dekat. Ngobrol, terbuka. Nah, sehingga waktu mereka mengalami masalah, kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Karena sudah dekat, dia terbuka kepada Tuhan Yesus. Maria, Marta terbuka. Dia katakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia menceritakan Lazarus sedang sakit kala itu, sakit keras. Dan di kitab Lukas juga mengatakan bahwa Maria ini tipe yang dekat dengan Yesus. Marta memang sibuk di dapur, tapi Maria sangat dekat. Dia memilih yang terbaik dari hari itu, yaitu dengar-dengaran akan Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau, mendengar apa yang Tuhan ceritakan. Dia memprioritaskan dari yang sibuk terpenting, dia memprioritaskan hubungan sama Tuhan.
Ini berbicara mengenai seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau ingin mengalami kemuliaan Tuhan, nah kita harus belajar mau mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita mau menceritakan masalah kita kepada Tuhan, kita sudah akrab lebih dahulu. Kita sudah punya close relationship, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya hubungannya sangat intim dengan putra-putri saya. Kemarin tanggal 21 April saya ulang tahun. Nah, mungkin Anda Bapak Ibu lihat di Facebook atau di Instagram saya, yang ada yang ngucapin terima kasih atas ucapannya, terima kasih atas doanya. Benar, tanggal 21 April kemarin saya ulang tahun. Saya dikejutkan, surprise oleh keluarga saya, istri, putra-putri saya, buat acara pagi ya. Mereka siapin kado. Bukan isinya, tapi ada hati untuk memberi, ada hati untuk surprise gitu ya. Nah, ketika saya buka kado, ya dapat kado dari istri. Namun ketika saya terima kado, jujur dari saya itu, saya ingin memberi kado juga kepada siapa? Putra-putri saya. Saya berikan kado, padahal yang ulang tahun kan saya. Ya, memang anak saya masih kecil. Satu kado itu ada parfum untuk saya. Kemudian anak saya bilang gini, papi itu parfum itu papi, kado dari kami katanya. Nah, saya tergerak. Saya bilang sama mereka, Caleb, Kimberly, hari ini papi ulang tahun. Papi juga akan kasih kado kepada kalian. Saya kasih parfum anak-anak lah. Artinya saya sangat dekat sama putra-putri saya. Nah, ketika itu saya belilah kado untuk anak-anak saya. Saya pikir sama halnya dengan Tuhan kita. Tuhan dekat dengan saudara. Pertanyaannya, apakah Anda dekat dengan Tuhan? Ketika Anda dan keluargamu dekat dengan Tuhan, ditunjukkan dengan doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari percayalah bahwa kedekatan itu berdampak besar bagi hidupmu. Close relationship, hubungan yang dekat sama Tuhan akan menentukan apakah Anda mengalami kemuliaan Tuhan atau tidak. Di dunia ini hampir 78 miliar orang kali ya. Tapi saya berdoa hari ini semua kita yang hadir di sini, semua kita yang menyaksikan firman Tuhan ini juga mengalami kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, hari ini saya kembali mengulang-ulang sekali merimain lagi memberitahukan kembali bahwa hubungan dekat itu adalah basic. Hubungan dekat sama Tuhan itu adalah wajib kita lakukan. Bangun pagi, ngapain? Menyembah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Saya percaya orang yang melakukan doa, pujian, penyembahan berbeda hidupnya dengan orang yang tidak melakukannya. Ketika saudara melakukan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka hidupmu akan berdampak bagi dirimu, hidupmu akan berdampak bagi keluargamu, hidupmu akan berdampak bagi sekitarmu, membawa berkat bagi mereka, membawa sukacita, membawa kemuliaan Tuhan, membawa kebahagiaan, membawa damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, yang pertama, proses pertama untuk mengalami kemuliaan Tuhan adalah kita punya hubungan yang dekat. Kita punya hubungan yang akrab sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan, dibangkitkan, dinaikkan, dipromosi, disehatkan, disembuhkan. Amin. Yang kedua, lepaskan, jangan tahan, rilis. Artinya
Kita buka dulu Yohanes 11 ayat 4 sampai 6. Yohanes 11 4 sampai 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita baca, sepertinya Tuhan itu cuek. Sepertinya Tuhan itu tidak mau tahu, acuh tak acuh. Bayangkan, sudah tahu ada berita bahwa Lazarus sakit keras, tetapi kenapa Yesus seolah-olah sengaja 2 hari tinggal dan tidak mau ke tempat Maria, Marta, Lazarus. Dia standby, dia tunggu di situ. Yesus tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sengaja membiarkan mereka. Karena apa? Tuhan ingin melihat respon saudara. Ketika ada masalah, ada respon. Ketika ada masalah, ada respon. Apa respon kita ketika menghadapi kesulitan? Apa respon kita ketika kita menghadapi gejolak? Saya dapat statement, Tuhan tidak menghilangkan laut merah, Dia membuat jalan di tengahnya. Tuhan tidak menghilangkan masalah dan pergumulanmu, Ia menyediakan jalan agar kau dapat melaluinya. Saya dapat dari media sosial. Sama, Tuhan ingin melihat respon saudara ketika ada masalah. Apakah Anda panik? Apakah Anda gundah gulana? Apakah Anda galau? Apakah Anda mengalami stres? Tuhan ingin melihat respon saudara menghadapi masalah. Seringkali terjadi masalah yang tidak dapat kita hindari, bahkan kita tidak mampu mengatasinya, maka kita harus berani melepaskannya, release it. Lepaskan saja. Jangan tahan. Biarkan itu terjadi dan mengalir saja. Karena semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Hati yang rela melepaskan segalanya ini sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Ya, orang dewasa itu bisa menahan diri. Ya, udahlah, apa-apa, happy-happy saja. Nah itu bisa rilis, bisa melepaskan, bisa berpikir positif apapun masalahnya. Amin? Apapun masalahnya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 13 sampai 14. Saya baca untuk saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika ada punya masalah, ketika ada orang menyakiti Anda, udahlah, forgive, lu maafkan saja. Setelah maafkan, forget, udah lupakan saja segala kejadian-kejadian yang lalu. Kemudian fokus kepada rencana Tuhan. Dan akhirnya berakhir dengan baik, finishing well. Ada 4F. Forgive, forget, focus to God plan for our life, and finishing well. Artinya belajar melepaskannya, belajar melupakan segala ucapan-ucapan orang lain. Jangan masuk ke hati, ke pikiran. Kalau orang berbicara kepada Anda, mau jelek-jelekan Anda, udah, forgive, forget, focus to God plan, and finishing well. Akhirnya akan baik-baik saja. Amen. Akhirnya akan baik-baik saja. Yang ketiga, rahasia ataupun proses yang ketiga untuk mengalami
kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah terbuka apa adanya. Nggak usah ditutup-tutupi. Ya, just the way you are. Yohanes 11 ayat 17. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya lah Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Setelah dia tunggu 2 hari, Yesus akhirnya berangkat ke Betania. Dunia mungkin bilang ini, terlambat sudah, telat, sakit keras tidak datang. Hari ini Alkitab mencatat sudah meninggal, sudah mati, bahkan sudah dikubur, sudah berbaring di dalam kubur. Ya. Dan ayat 3 mengatakan, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, yang dia engkau kasihi sakit. Nah, si Marta Maria ini terbuka kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda punya masalah, jangan menyelesaikan sendiri. Ya. Jangan menyelesaikan sendiri, tapi apa? Ceritakan dan terbukalah pada Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Ketika ada pergumulan hari ini, malamnya langsung berdoa, Tuhan, aku serahkan hidup pada Tuhan. Ya, di sini diperlukan keterbukaan apa adanya dan tidak perlu menjadi pribadi yang bukan diri kita. Jadilah dirimu sendiri, be yourself. Seringkali kita munafik pada saat kita tidak mampu menghadapi masalah, kita pura-pura kuat dan mampu mengatasinya. Bahkan pakai ayat juga. Nggak perlulah kita perang ayat, ya, buat status perang ayat, udah nggak perlu. Yang paling penting adalah terbuka saja kepada guru kita. Apa yang ada di hati, apa yang menjadi pergumulan, terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terbuka kepada Allah. Dia yang memberikan kekuatan. Keterbukaan adalah kunci untuk mengalami mukjizat. Keterbukaan kepada Tuhan, keterbukaan kepada Yesus, keterbukaan kepada surga. Sebentar-sebentar Tuhan, sebentar-sebentar Tuhan. Udahlah, bagian kita terbuka sajalah kepada Tuhan. Yang keempat, apa proses mengalami kemuliaan Tuhan? Ya, yang keempat, ucapkan pewahyuan, ucapkan firman, ucapkan solusi, ucapkan pernyataan Tuhan. Jangan ucapkan fakta, jangan ucapkan apa yang ada, tapi ucapkanlah revelation. Mungkin Anda berkata, seringkali kalau orang nanya, gimana kabar? Seringkali ada orang tanya sama pedagang di sini, ada daerah namanya Glodok ya. Ci, gimana kabar Ci? Luginya, ya. Aduh, ekonomi sekarang lagi turun. Nah hari ini saya menantang Anda untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan peningkatan, kelimpahan, promosi. Bangkitlah dan jadi teranglah. Amin. Bangkitlah dan jadi teranglah. Artinya ada firman yang Anda sampaikan untuk hidupmu. Confess, akui. Kalau dunia lagi turun, jangan sepakat dengan dunia, sepakatlah dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, aku sedang mengalami peningkatan. Demi nama Tuhan Yesus, aku sedang mengalami promosi. Demi nama Tuhan Yesus, aku sedang mengalami perkenan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, aku sedang mengalami mukjizat. Itu pernyataan. Ucapkan itu di keluargamu, ucapkan itu di bisnismu, ucapkan itu dalam karirmu, dalam sekolahmu. Aku diberkati, aku diberkati. Kan ada lagu tuh, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Nah, ucapkan itu. Apapun kondisi dunia ini, mau krisis, apapun kita berkata, saya pasti ditingkatkan, saya pasti dipromosi, saya pasti diangkat jadi kepala, jadi majikan. Amin. Amin. Di sini kita lihat, ucapkan pernyataan Tuhan. Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Yang keempat, ucapkan pernyataan Tuhan. Yohanes 11 21 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pertama, Marta berkata fakta, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, engkau saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah, di balik keadaan, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, pernyataannya adalah Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Beritahu pada Tuhan, ucapkan pernyataan Tuhan, ucapkan hidupmu diberkati, ucapkan hidupmu disehatkan, ucapkan hidupmu dipulihkan, ucapkan hidupmu harmonis, ucapkan hidupmu mengalami peningkatan gaji, peningkatan bonus, peningkatan pendapatan, jadi pengusaha, jadi pegawai yang dipromosi. Ucapkan. Lebih baik menyatakan kepada Tuhan sama Tuhan Yesus daripada menyatakan kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, ya boleh-boleh sih, tapi paling hanya plong saja. Plong. Misalnya ucapan pada teman yang lebih rohani, ya, masalah-masalahmu. It's okay. Itu hanya plong. Tapi beda kalau curhat sama Tuhan. Kalau kita curhat sama Tuhan, bukan hanya plong, tapi kita mengalami kelegaan. Hati kita akan diubahkan, iman kita pun bertumbuh, sehingga keluar kata-kata iman, pernyataan Tuhan yang membangun diri kita sendiri. Amin. Kalau kita curhat sama manusia, paling hanya plong, dan solusinya mungkin versi manusia. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan, cerita sama Tuhan, maka bukan hanya engkau yang lega, tapi hatimu akan diubahkan, imanmu akan bertumbuh, sehingga keluarlah kata-kata iman dan pernyataan yang membangun diri kita. Ada efek, ada dampak kalau kita menceritakannya sama Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini lagi doa, pujian, penyembahan, baca firman. Berdoa saja, ceritakan, tumpahkan itu di hadiratnya, tumpahkan masalahmu di tahtanya, tumpahkan segala pergumulanmu di kaki Tuhan, tumpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Still believe in God, the best is still to come yet, I will be still know you are God. Tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Yang terbaik akan datang, dan kita tetap menunggu yang terbaik, dan terbaik itu akan datang ketika kita percaya pada Tuhan. Amin. Doa saya, doa sampai saat ini, Indonesia sejahtera, Pekanbaru sejahtera, keluarga kita sejahtera. Usahakanlah kesejahteraan itu dengan menyatakan kesejahteraan bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, bagi pekerjaan kita, bagi edukasi kita, bagi hari-hari kita. Nyatakan kesejahteraan, nyatakan firman, nyatakan kabar baik. Lihat, hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ini doa saya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi kemarin itu saya dengar ada lomba fashion show di Rumba, ya, Hari Kartini, ya. Doa saya bukan hanya fashion show luarnya saja yang rapi, tapi hati kita rapi, pikiran kita rapi, ya, jiwa kita rapi, harum. Bukan luarnya saja pakai parfum, tapi roh kita, jiwa kita harum di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Doa saya, mari kita semua menyatakan yang baik, ucapannya baik, perkataannya baik. Ketika ucapannya baik, Anda boleh broadcast yang baik-baik, ya, pernyataan baik. Jadi hatinya tulus, ya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengalami kemuliaan Tuhan, bagaimana mengalami mukjizat Tuhan. Yang kelima adalah percaya dan terimalah pemulihan.
terimalah restorasi. Waktu kita mulai percaya, mengucapkan kata-kata iman, dan kita menerima penyertaan Tuhan, maka pemulihan pasti terjadi. Saya buka Yohanes 11, 33-40. Yohanes 11, 33-40. Ya, Yohanes 11, 33-40. Saya baca untuk saudara. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya, lihat ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masjullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekarang kuncinya di tangan saudara. Setelah saudara punya hubungan yang intim sama Tuhan, setelah Anda melepaskannya pada Tuhan, setelah Anda terbuka pada Tuhan, setelah Anda mengucapkan pernyataan-pernyataan ilahi yang terakhir, apakah Anda percaya dengan pernyataan itu? Apakah Anda percaya dengan firman Tuhan? Apakah Anda percaya dengan kabar baik yang disampaikan Tuhan? Angkat batu itu. Angkat batu itu. Wow, di situ banyak orang. Banyak excuse, banyak alasan. Gak mungkin Tuhan, udah 4 hari, udah bau. Gak mungkin Tuhan, batunya berat. Seringkali orang yang banyak alasan tidak akan berhasil. Sana kamu melayani, aduh aku gak bisa melayani, gak bisa nyanyi aku. Banyak kali alasan. Gak ada baju aku, banyak kali alasan. Udahlah kau guru sekolah minggu, gak bisa aku memimpin anak-anak. Banyak kali alasan. Orang yang banyak alasan tidak akan berhasil. Tapi orang yang melakukan, orang yang cepat melakukan dan rajin, dia akan berhasil. Amin. Lihat ayat 40. Kita baca sekali lagi. Jawab Yesus, ya, ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Bukankah, berarti sudah berulang-ulang kali ini. Jikalau engkau percaya, if you are believe. Nah, saya tanya kepada seluruh jemaat GPD Samuel Rumba Jalan Maku nomor 2. Ya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika kamu percaya, if you believe, you will see my glory. Ya, Tuhan. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika kamu percaya, kamu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jika saya percaya, nah tunjuk dirimu. Ya, tunjuk dirimu. Jika saya percaya, maka saya sendiri yang mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya orang lain, tapi diri kita. Diri kita yang mengalami kemuliaan Tuhan. Diri kita yang mengalami mukjizat. Diri kita yang mengalami kebaikan Tuhan. Diri kita yang mengalami promosi. Diri kita yang mengalami peningkatan. Diri kita yang mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Percayalah. Seringkali jiwa ini digundah gulana atau jiwa ini merasa khawatir dengan dunia. Kita tidak percaya. Kenapa? Terlalu banyak menyatakan hal-hal dunia. Terlalu banyak mengatakan hal-hal yang fakta. Stop berkata dunia. Mari mulai berkata firman, berkata sorga, berkata hal positif, berkata-kata rohani, berkata-kata mulia, berkata-kata yang suci, yang sedap didengar. Amin. Mulai berkata itu. Mulai berkata. Lihat, saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari mulai hari ini
Kita menyatakan yang benar di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kebaikan di hadapan Tuhan. Kita menyatakan firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Dan itu akan berhasil. Berkatalah engkau sembuh. Berkatalah engkau kuat. Berkatalah engkau sehat. Berkatalah engkau diberkati. Berkatalah engkau punya rumah. Berkatalah engkau punya pabrik. Berkatalah engkau punya tanah. Berkatalah engkau punya mobil. Berkatalah engkau punya putra putri. Berkatalah engkau punya banyak kemudahan-kemudahan. Doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, mulai hari ini, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu adalah ciptaan menciptakan karya-karya baru, menciptakan kata-kata firman, kata-kata yang kreatif, kata-kata positif, kata-kata yang penuh dengan roh, kata-kata kebenaran. Hiduplah dengan pernyataan itu dan engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat terakhir saya baca ayat 43. Ayat terakhir saya baca ayat 43 ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya. Wow. Ya. Lazarus, marilah keluar. God is a God of restoration. Tuhan itu Tuhan yang memulihkan. Tuhan itu Tuhan yang meningkatkan. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang menyegarkan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang mempromosi. Lihat, tidak ada Tuhan yang menghakimi. Tuhan kita Tuhan yang menjagai kita. Menolong saudara dan saya. Dimanapun Anda berada, percayalah Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan itu Tuhan memulihkan, mempromosi, mengangkat derajat orang, bukan menurunkan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Kesimpulan, kita berdoa. Ada 5 proses untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Ada 5 proses untuk mengalami kemuliaan. Yang pertama, hubungan yang akrab sama Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Mulai jalin hubungan dengan doa. Mulai baca firman, mulai bernyanyi pada Tuhan, ya, hubungan yang erat sama Tuhan. Yang kedua, ketika ada pergumulan, lepaskan saja sama Tuhan, lepaskan saja. Saya ada ilustrasi, saya punya putra, kadang-kala mobil yang saya beli pada dia itu rusak. Ada kipas angin juga saya beli. Dia kalau kami ke jalan ke mall, dia tanya, papi, beliin kipas angin kecil dong, kadang-kadang abang nih kepanasan. Oke, saya belilah. Tapi ketika saya beli, dia pakai sebentar 1-2 hari, terus jatuh, lepaslah beberapa kipas itu. Nah, saya orang tua ingin memperbaiki. Dia tanya saya, papi, kipas anginnya rusak, papi perbaiki bisa enggak? Saya bilang, oke. Kita ambil lem, kita ambil perkakas, kita ambil obeng, kita perbaiki. Ketika saya ingin memperbaiki, anak saya ini nggak sabaran. Dia punya niat baik, tapi tidak bisa. Dia coba, dan kutip, mencoba untuk membantu saya. Boro-boro membantu. Ketika saya coba, dia ambil obeng, dan dia coba sendiri. Dan hasilnya nggak maksimal. Bisa merusak, bisa tambah rusak ini kipas angin. Bagaimana caranya? Harus saya ambil alih, baru saya perbaiki dan saya lem. Akhirnya bagus kembali. Ini ilustrasi, artinya gini, ketika Anda dan saya punya pergumulan, udah ada kalanya kita lepaskan itu pada Tuhan. Udahlah, itu urusan Tuhan. Udahlah, itu bagian Tuhan. Bagian saya adalah doa, pujian, penyembahan dan firman. Jangan khawatir, jangan stres ibu-ibu. Jangan stres bahwa apa, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah menceritakannya pada Tuhan. Lepaskan saja pada Tuhan. Jangan tahan, mengalir saja. Mengalirlah, ya kan? Kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Jangan engkau ikut campur lagi. Seperti engkau ahli menyelesaikan masalah. Udahlah, lepaskan saja. Alirkan saja. Itu cara Tuhan, cara-cara Tuhan. Yang ketiga, Anda mesti terbuka. Apapun pergumulanmu, terbukalah kepada Tuhan. Lord,
I have a problem. Tuhan, aku punya masalah. Tolong aku. Ya, pertama ketika punya masalah, jangan telepon manusia. Pendeta juga manusia. Ada lagu kan? Ada lagu zaman dulu. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Artinya manusia itu punya kelemahan, tapi Tuhan tidak punya kelemahan. Artinya apapun masalah kita belajar apa? Menyerahkan, kita belajar terbuka apa adanya pada Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan di doa. Alkitab berkata, tutuplah pintu kalau kau ingin berdoa. Artinya cukup rahasia itu pada Tuhan. Gak usah bercerita-cerita, bergosip ria keluar. Cukup ceritakan pada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Yang keempat, ucapkan pernyataan Tuhan. Ucapkan hal-hal yang benar, ucapkan hal yang positif, ucapkan yang peningkatan, ucapkan solusi, ucapkan kesejahteraan, ucapkan kebaikan demi kebaikan. Ada amin? Yang terakhir, percayalah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami mukjizat Allah. Jika engkau percaya, hidupmu akan sejahtera. Jika engkau percaya, hidupmu akan kelimpahan. Just believe, just trust. Percaya saja. Ada lagu Pentakosta. Percaya saja, dia beri kemenangan. Kurang lebih seperti itulah kan? Ya kan? Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta menyala, ku biarkan menyala di hati selamanya. Kan menyala. Artinya pernyataan itu selama-lamanya. Jangan dicampur adukan dengan dunia. Ambiar. Strict. Sekali Pentakosta, api Pentakosta menyala terus. Sekali berdoa terus. Sekali bahagia terus. Sekali berdoa terus. Sekali memuji terus. Ya, itulah orang yang akan melihat kemuliaan Allah. Itulah orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami bersyukur untuk sepanjang ibadah ini. Engkau sudah menyertai kami hari ini. Ajar kami untuk punya waktu hubungan akrab dengan Engkau. Ajar kami untuk melepaskannya, percaya penuh pada Engkau. Ajar kami untuk terbuka dengan Engkau. Ajar kami untuk mengucapkan kata-kata firman, pernyataan ilahi. Ajar kami untuk percaya total dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan, tenangkan hatimu. Saya berdoa untuk Anda. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dua-dua ke surga. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tuhan, hamba berdoa dari sini untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberikan kepada kami perkenanan Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga bagian dari rencana ilahi. Setiap kami mengalami kemuliaan Tuhan. Setiap kami mengalami mukjizat dari Tuhan. Hamba berdoa bulan ini, bulan 4, kami mengalami kemurahan Tuhan. Kami mengalami kemuliaan Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan sejumlah Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Hari ini kami terima kemuliaan Tuhan. Ya, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mudah-mudi Bapak Ibu yang angkat tangan. Tuhan Yesus, Engkau turun tangan, ya. Engkau turun tangan, memegang tangan kanan kami. Engkau ambil alih. Engkau berkata bangkit, maka kami akan bangkit. Engkau berkata terang, kami akan terang. Engkau berkata bersinar, kami pasti bersinar. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.